coaching nanti. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta nanti atau belum gitu ya Ibu Nia? Terus bagaimana nanti Ibu Nia dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Bagaimana juga nanti coaching tersebut merespon dan menanggapi Ibu? Terus Ibu juga jangan lupa dalam menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Tapi sebelum itu saya mau kasih pertanyaan kepada Ibu Nia, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu terapkan pada coaching hari ini? Nanti yang saya mau kembangkan itu yaitu present atau kehadiran saya. Kemudian nanti akan mencoba mendengarkan dengan aktif, lalu mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baiklah Ibu Nia. Selanjutnya nih Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi kepada coaching Ibu nanti? Saya akan mengembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik sekali. Nah, sekarang saya juga ingin bertanya kepada Ibu nih, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai kepada coaching hari ini? Terus apa yang ingin Ibu capai kepada coaching Ibu nanti? Saya berharap coaching nanti akan mendapatkan solusi secara dari dirinya sendiri atas permasalahan yang sudah dihadapi oleh coachingnya, Ibu. Wah, bagus sekali ya Ibu Nia ya. Mungkin demikianlah dulu observasi kita hari ini. Semoga proses coaching Ibu nanti berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu Okta ya. Oke Ibu Nia. Sehat. Ibu Christine gimana hari ini? Agak galau Bu Nia. Kok galau? Jangan galau-galau, Bu. Iya. Kok bisa galau? Ada masalah, Ibu? Benar sekali Bu Nia. Ya, kita sudah beberapa hari masuk tahun ajaran baru kan Bu Nia. Tapi saya belum membuat perangkat kelas lah Bu Nia. Jadi gimana perangkat kelasnya? Siapa yang bertugas beberapa hari ini, Bu? Untuk beberapa hari ini masih perangkat kelas 8 yang kemarin lah saya buat Bu Nia. Kenapa? Kok bisa? Apa penyebabnya? Kok sampai sekarang nggak ada perangkat kelasnya? Begini Bu Nia, mungkin saya merasa saya kurang ide Ibu Nia. Saya merasa pemilihan perangkat kelas yang saya buat tahun ke tahun sama saja metodenya Ibu Nia. Ya begitu. Iya. Nah, coba diingat-ingat lagi. Kan Ibu udah lama jadi wali kelas kan, Bu? Iya benar. Ingat lagi waktu pertama-tama gitu semangatnya memilih perangkat kelas, coba diingat lagi, Bu. Waktu Ibu jadi wali kelas kemarin itu, atau mungkin waktu pembentukan kelompok belajar, ya kan? Waktu menentukan ketua kelompoknya, sekretarisnya, kira-kira coba Ibu ceritakan dulu. Untuk pemilihan perangkat kelas, ingat saya memang saya sudah melakukan beberapa cara yang seperti saya menentukan sendiri nih Bu Nia. Kadangkala saya juga menyuruh anak-anak mengajukan diri sendiri siapa yang mau menjadi perangkat kelas seperti itu. Nah, saya juga kalau dalam kelompok ini Bu Nia, saya juga sering menggunakan spin ya untuk memilih siapa yang menjadi ketua kelompok. Nah, tapi untuk pemilihan perangkat kelas kali ini Bu Nia, saya ingin berbeda dia Bu Nia. Beda ya? Iya. Dari yang sudah kita lakukan di sekolah, Bu, atau misalnya pada saat P5 atau pada saat ada kegiatan di aula secara bersamaan, kira-kira Bu ada nggak yang membantu Ibu yang bisa untuk menentukan pemilihan ini, atau waktu pemilihan ketua OSIS kemarin Bu yang suara demokrasi, gimana Ibu amati? Kalau menurut pengamatan saya waktu proses pemilihan ketua OSIS yang kita lakukan dengan metode suara demokrasi, antusias anak-anak sangat besar Ibu Nia. Apa yang seperti itu udah pernah Ibu lakukan? Belum Ibu Nia. Iya. Atau mau mencoba dengan teknik yang seperti itu? Iya, dengan melihat dari yang kita lihat waktu keberhasilan pemilihan OSIS, saya rasa saya ingin mencoba metode seperti itu Bu Nia.
dari tentang spin, kemudian pemilihan langsung, sama pemilihan ketua OSIS dengan suara demokrasi. Kira-kira kalau itu di rating, nah, manalah yang paling tinggi ratingnya, Bu? Menurut Ibu? Menurut saya, Ibu, setelah saya mencoba beberapa metode dalam pemilihan perangkat kelas, dalam pemilihan ketua kelompok, dan ketika saya melihat antusias anak-anak ketika pemilihan OSIS, saya rasa suara demokrasi cocok untuk saya coba, saya terapkan nanti untuk pemilihan perangkat kelas saya, Ibu. Ibu mau menggunakan itu? Iya, saya mau mencoba itu dengan menggunakan teknik suara demokrasi itu ya? Iya, benar. Baru kalau misalnya itu Ibu mau lakukan di kelas, kira-kira perlu bantuan nggak, Bu? Atau perlu dibuat kotak suaranya, atau perlu dibuat tim kampanyenya, apa perlu seperti itu, Bu? Kira-kira biar bisa nanti dikerahkan gitu kan? Kalau dari saya lihat memang kan ini lebih kecil ya, Ibu lihat untuk pemilihannya, tapi supaya lebih menarik bagi anak-anak, saya rasa kotak suara tetap harus saya buat. Begitu juga dengan nama-nama kandidat yang mau saya ajukan, seperti itu ya, supaya anak-anak lebih bersemangat begitu, Ibu. Iya ya, jadi pokoknya dilakukan semirip mungkin waktu suara demokrasi ya. Tapi Ibu nggak memerlukan bantuan dari kami sebagai guru mungkin, atau BK atau OSIS mungkin, apa masih perlu, Bu, biar kita bisa ini kan nanti dari sekolah. Guru mungkin saya perlu berkomunikasi dunia, atau mungkin sudah ada guru yang pernah menerapkan metode seperti itu, saya akan berkomunikasi dunia. Tapi kalau untuk BK boleh juga nanti, karena saya baru mengenal anak-anak ini ya, Bu Nia. Saya akan tanya siapa kira-kira kandidat yang cocok untuk perangkat kelas saya, Bu Nia. Nah, saya dengar-dengar juga ada Pak Pelis itu kelasnya yang udah membuat teknik pemilihan dengan suara demokrasi. Bisa nanti sambil tanya-tanya gitu ya. Nah, terus selanjutnya kapan kira-kira ini rencana? Kan ini udah dapat ide-idenya ya kan, Bu. Kapan kira-kira mau dilaksanakan? Jangan sampai nanti udah kelamaan kelasnya nggak ada juga perangkatnya. Rencananya gimana, Bu? Rencana saya sekarang malam minggu dunia, jadi nanti hari ini saya akan siapkan dulu kotak-kotaknya. Ya, saya juga akan komunikasi dengan Pak Pelis via online, akan saya telepon. Saya hari Senin mau langsung buat, Bu Nia, supaya kelas saya tidak terlalu lama. Perangkat kelasnya masih kelas 8 kemarin, Bu Nia. Oke, jadi udah ketemu ini, Bu, solusinya? Iya, sudah, Ibu. Udah ketemu ya. Nanti Ibu mau membuat ide baru pemilihan perangkat kelas menggunakan suara demokrasi. Kebetulan anak-anak juga udah pengalaman ya, Bu ya? Sudah waktu pemilihan OSIS, Bu. Ya, oke, jadi udah ketemu solusinya. Terus sekarang gimana, Bu? Perasaan Ibu setelah dapat solusi kayak gini? Lega, Ibu Nia, karena sebelum ini saya merasa takut juga kan, Bu Nia. Kelas yang lain semuanya sudah ada perangkat kelas saya belum begitu, masih yang kelas 8. Tapi setelah berdiskusi dengan Ibu Nia, saya memiliki ide dan mau menerapkan metode suara demokrasi. Jadi saya merasa sangat lega, Ibu Nia. Oke, udahlah, Bu, berarti udah nggak galau-galau lagi ya. Bisa lah malam mingguan nanti. Iya, sudah semangat ya, Bu. Halo, Bu Nia. Halo, Bu Okta. Nah, bagaimana ini tadi proses coachingnya? Coachingnya berjalan dengan apik, Bu. Sesuai dengan alur Tirta, saya sudah menanyakan kepada Bu Christine apa tujuan dia coaching dengan saya, lalu saya bisa mengidentifikasi masalahnya, lalu tadi juga sudah merencanakan aksinya dan sudah bertanggung jawab terhadap kelasnya gitu, Bu. Jadi alur tersebut bisa membuat coach menemukan solusinya atas masalahnya sendiri. Itu, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu Nia. Ya, sepertinya tadi memang coachingnya berjalan dengan sangat baik ya, Bu Nia. Nah, saya mau tanya nih, untuk coaching berikutnya nih, apa lagi kompetensi yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran, Bu. Kadang-kadang karena cuaca yang sangat dingin di ruangan ini, jadi bikin saya agak menggigil, Bu, gitu. Jadi
berikutnya mungkin saya akan pilih tempat yang lebih rileks lagi lah Bu, supaya bisa memberikan kehadiran yang penuh untuk coachingnya Bu. Sangat bagus sekali ya Bu Nia. Mungkin demikianlah hasil observasi kita hari ini, dan semoga untuk selanjutnya coaching Ibu nanti lebih baik lagi dari yang sekarang. Oke Bu. Oke, sekian. Terima kasih ya Bu Okta ya. Siang Bu Okta, apa kabar? Selamat siang Ibu Christine. Kabar baik. Ibu apa kabarnya? Kabar baik juga. Sekarang kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan Ibu Okta gunakan untuk proses coachingnya nanti. Ada beberapa hal yang harus Ibu Okta perhatikan. Ya, yang pertama itu dalam proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Bagaimana coaching merespon dan menanggapi coachnya? Dan jangan lupa Bu Okta menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini Bu Okta ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa saja yang Ibu terapkan pada coaching hari ini? Baiklah Ibu Christine, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu Christine. Oke, terima kasih Ibu Okta. Dari kompetensi yang Ibu sebutkan, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi atau yang mau diobservasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu Christine. Oke, terima kasih Ibu Okta. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai pada coaching hari ini? Saya ingin coaching saya pada hari ini yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, atau bagaimana dia dalam menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, terima kasih, baik sekali. Jadi demikian dulu praobservasi kita. Silahkan Ibu Okta melakukan coachingnya pada hari ini. Terima kasih Ibu Okta. Terima kasih Bu Christine. Halo Bu Okta. Selamat siang Bu Okta. Apa kabar Bu? Kabar baik. Ibu Nia, bagaimana kabarnya? Ya, inilah Bu, agak-agak pusing akhir ini. Kenapa? Kenapa sampai pusing Ibu Nia? Ini Bu, saya ada masalah mau bincang-bincang lah sama Ibu, mungkin tukar-tukar pikiran, butuh pencerahan. Ini Bu, akhir-akhir ini saya agak gimana ya, kurang konsentrasi lah melakukan kegiatan gara-gara tugas aksi nyata kita Bu di JGP ini, itu Bu. Oh begitu. Jadi yang seperti Ibu bilang tadi, masalah dengan Aksi nyata. aksi nyata ya Bu. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebabnya? Apa ya? Kayaknya kurang memanajemen waktu gitu. Kayak tadinya aku mau ngerjain di rumah gitu kan, dari sekolah rencananya mau ngerjain di rumah. Rupanya pas di rumah lihat dapur ya pergi ke dapur, lauknya nggak ada jadi menggoreng. Nah, terus nantilah itu malam sebelum tidur. Nah, waktu jam malam diganggu suami nggak bisa lagi ya kan Bu. Habis itu udahlah besok masih ada. Nah, jadi gitu-gitu terus lah Bu. Nanti udah sampai di sekolah ya gitulah, waktunya kan ngajar kita gitu Bu. Lalu nih dari pengamatan Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan dalam menangani situasi yang Ibu alami? Ya memang dicicil dikit-dikit lah Bu jadinya kerjanya. Misalnya waktu jam istirahat ada 15 menit gitu kan. Kalau guru-guru lain pergi ke kantor guru ya saya di kelas aja Bu, memanfaatkan waktu 15 menit itu. Terus kalau misalnya pas piket gitu kan, ya saya jadi itulah saya andalkan waktu, curi-curi waktu 20 menit 30 menit. Nah gitu aja sih Bu sejauh ini.
yang bisa saya yang bisa lah gitu. Oke, baiklah Ibu Nia. Jadi nih Ibu Nia kan sudah melakukan itu dan selama sejauh ini apa yang sudah berhasil Ibu lakukan dalam kegiatan untuk menyelesaikan aksi nyata itu? Apa ya? Ya memang untuk yang ada due date-nya itu bisa selesai gitu. Tapi yang misalnya itu tidak ditagih dalam LMS, tidak ada due date-nya, itulah yang bikin masalah itu Bu. Kayaknya suka ngulur-ngulur waktu gitu. Nanti ada gitu Bu. Wah, itu udah sangat luar biasa ya Ibu Nia. Jadi nih kalau misalkan kita lihat dari rating yang udah Ibu lakukan, nah seberapa keberhasilan yang udah Ibu dapat dalam menyelesaikan aksi nyata dengan proses yang Ibu lakukan? Berapa ya? Kalau dari yang sudah kalau dari yang sudah kukerjakan itu ya di sekitar 75% lah gitu. Tapi kan pengennya kan kita udah di CGP pengennya sih 100%, tapi yang bisa cuma 75%. 70 ke 75 gitulah Bu. Baiklah Ibu. Nah selama ini siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan peran Ibu, menyelesaikan dalam aksi nyata Ibu? Siapa ya? Kawan-kawan CGP lah Bu di sekolah. Kalau sekolah ada 7 CGP-nya. Jadi teman-teman lah yang jadi sumber inspirasi gitu Bu. Wah. Nah kira-kira nih berapa lama waktu yang Ibu butuhkan karena Ibu juga sudah menemukan solusinya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dari yang Ibu ucapkan tadi? Berapa lama ya? Ya kalau satu tugas bisa sampai 1 minggu gitu, karena kan dikit-dikit waktunya. Nah gitulah Bu, satu tugas untuk 1 minggu gitu. Wah sudah bagus sekali ya Bu. Sekarang Ibu kapan Ibu mulai terapkan hal seperti itu lagi untuk Ibu bisa menyelesaikan aksi nyata Ibu? Nanti lah Bu, kebetulan malam minggu kan, jadi kebetulan suami juga kayaknya piket, jadi mungkin nanti akan saya coba lah Bu untuk menyelesaikan tugas itu gitu, nanti dan seterusnya. Oke, baiklah. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar pekerjaan Ibu juga terselesaikan dengan baik? Apa ya, lebih komit lah Bu. Kalau memang pulang sekolah dulu sebelum sampai ke rumah, ya kerjakan dulu, dan itulah komitmen saya. Jadi saya tetapkan dulu sebelum sampai ke rumah, saya kerjakan dulu lah proses aksi nyatanya gitu. Wah, sangat baik sekali ya Ibu Nia ya. Semoga rencana yang udah Ibu terapkan dapat berjalan dengan baik. Dan sekarang saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sharing ini? Semakin tercerahkan Bu, karena kemarin ya memang gitulah, kalau kita nggak diungkapkan rasanya ada yang mengganjal gitu, gitulah Bu. Udah happy lah sekarang, udah untuk ambil komitmen gitu. Wah, syukurlah kalau begitu ya Ibu Nia. Semoga tugas-tugas Ibu dapat terselesaikan dengan baik dan juga kita bisa sharing lagi di lain waktu. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, akhirnya saya lega. Tapi ngomong-ngomong saya buru-buru ini Bu, saya mau izin duluan dulu ya. Oke, ya. boleh. Oke Bu Okta, tadi setelah saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Nia, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai? Di coaching yang saya lakukan tadi, Bu Christine, nah saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, perencanaan aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching tersebut untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke, bagus sekali Ibu Okta. Saya juga sudah memperhatikan tadi, dan menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan pada hari ini sudah sangat bagus, dan kiranya nanti tetap semangat dan lebih bagus lagi. Terima kasih Ibu Okta.
Ibu, saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya dengan Ibu Okta ya. Iya, benar sekali Ibu ya. Ya, nah Bu Christine, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan kita akan mendiskusikan rubrik penilaian nanti yang akan digunakan dalam proses coaching. Jadi apakah nanti yang Ibu kerjakan itu sudah sesuai atau tidak dengan alur tirta yang sudah kita pelajari ya Bu. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, lalu bagaimana nanti coachee dalam merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, kemudian saya juga mau mengingatkan Ibu jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Mendengarkan, kemudian kemitraan, dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, itu Bu. Saya juga mau menanyakan beberapa hal ya. Yang pertama ini nanti berkaitan dengan apa yang akan saya amati ya Bu Christine ya. Menurut Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu terapkan kepada coaching hari ini, dalam coaching hari ini? Dalam coaching hari ini kompetensi yang mau saya terapkan atau kembangkan itu ada present, lalu mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Ketiganya ya Bu? Iya, ketiganya. Lalu yang berikutnya dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Dan ketiga ada juga Ibu mendengarkan secara aktif, dan ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, lalu indikator yang bagaimana yang ingin dicapai pada coaching hari ini Bu? Saya ingin coaching saya pada hari ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan secara sendiri langkah-langkah apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya Ibu. Oke ya, jadi itu saja yang akan saya observasi nanti selama proses coaching. Demikian dulu ya Bu ya. Selamat bercoaching hari ini, semoga sukses. Oke, terima kasih Ibunya. Ibu Okta, apa kabar? Sehat? Ibu Okta bagaimana? Kabarnya sehat Bu, tapi begini Bu, saya lagi pusing nih. Kenapa Ibu? Iya, saya ada sedikit permasalahan di dalam kelas tadi Bu Christine. Masalah apa Ibu? Begini Bu, tadi ada salah satu murid saya, pada saat pembelajaran dia tidak bisa duduk diam. Jadi dia tidak efektif dalam mengikuti pembelajaran hari ini Bu Christine. Baik, tadi Ibu mengatakan ada siswa Ibu yang tidak bisa duduk diam ketika proses pembelajaran ya Ibu ya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri ya penyebab anak tersebut tidak bisa diam? Nah, tadi saya sudah panggil anak tersebut ya kan Bu Christine, dan saya juga sudah menanyakannya kepada anak tersebut kenapa anak itu tidak bisa duduk diam. Dari pengamatan yang Ibu lakukan, Ibu sudah bertanya lagi kepada anak tersebut. Nah, dari pengamatan Ibu, apakah Ibu sudah dapat menyimpulkan mengapa anak itu tidak bisa diam ketika proses pembelajaran? Begini Bu Christine, setelah saya bertanya kepada anak tersebut, ternyata si anak itu tidak suka pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas tadi, sehingga dia tidak bisa duduk diam dan mengganggu teman-temannya. Nah, jadi kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Yang pastinya saya menginginkan anak tersebut seperti teman-temannya yang lain Bu, bisa duduk dan mengikuti pembelajaran secara aktif, begitu Bu Christine. Nah, strategi apa yang sudah Ibu Okta lakukan untuk membuat anak tersebut bisa lebih fokus ketika Ibu Okta melakukan proses pembelajaran? Nah Bu Christine, setelah saya lihat strategi yang akan saya lakukan, yaitu saya akan membuat pembelajaran yang lebih kreatif lagi, yang berpusat kepada murid, sehingga murid tersebut bisa fokus pada pembelajaran dan menyukai pembelajaran yang saya bawakan. Oke, bagus sekali. Menurut Ibu Okta,
Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu di dalam mencapai atau menerapkan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid? Untuk selama ini yang membantu saya yaitu pihak sekolah, kepala sekolah, dan rekan-rekan sejawat saya, serta saya juga mengkomunikasikannya kepada orang tua murid juga. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi setelah Ibu berkomunikasi dengan pihak sekolah, teman-teman, orang tua, apakah ada perubahan yang Ibu lihat dari tindak atau tingkah laku anak tersebut? Untuk sejauh ini ada perubahan Ibu Christine, dan nanti untuk selanjutnya saya akan lebih menerapkan lagi dengan metode pembelajaran yang lebih berpusat kepada anak lagi Ibu Christine. Kapan itu akan Ibu laksanakan? Pasti secepatnya Ibu Christine, karena saya juga kepengen nih anak saya itu yang tadi yang tidak bisa diam bisa seperti teman-temannya yang lain, bisa duduk diam mendengarkan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Oke, bagus sekali Ibu Okta. Dari apa yang kita bincangkan, saya yakin Ibu Okta akan bisa menerapkan metode pembelajaran berpihak kepada murid yang akan membuat perubahan kepada anak Ibu yang tidak kurang fokus dalam proses pembelajaran. Begitu aja Bu Okta, terima kasih untuk hari ini, dan ketika nanti Ibu Okta merasa ada sesuatu hal untuk dikomunikasikan, kita boleh bertemu lagi. Pasti Ibu Christine, karena saya sangat senang bisa sharing ke Ibu Christine. Saya juga berterima kasih karena dengan Ibu Christine saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi bagaimana cara perasaan Bu Okta setelah kita melakukan pembincangan ini? Perasaan saya sangat lega Ibu Christine, karena dari tadi saya mikir bagaimana mengatasi anak tersebut. Tapi dengan saya cerita ke Ibu, saya sudah menemukan solusinya, dan saya akan secepatnya melakukan hal yang sudah kita bicarakan. Oke, baik Ibu Okta, terima kasih, dan saya rasa sudah cukup sekian Ibu Okta. Nanti kita jika perlu bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih Bu Christine. Terima kasih Saya Bu Okta. pamit dulu. Terima kasih. Halo Bu Christine. Ya Bu ya. Nah, tadi sebelum kita sampai di penutupan ya Bu ya, saya mau tanya dulu hasil coaching Ibu hari ini. Yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi apa aja kira-kira Bu? Yang sudah saya lakukan Ibunya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ya, saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi perencanaan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya dan mencari sendiri solusinya Ibu. Iya, saya amati juga seperti itu tadi Bu, dan prosesnya sudah sangat bagus, mantap, dan kedepannya ya bisa ditingkatkan lagi kompetensi sebagai coach tadi ya Bu ya. Nah, berikutnya Bu, kalau seandainya ada proses coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Kompetensi yang ingin lebih saya tingkatkan lagi Ibu itu memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke ya, jadi berikutnya saya akan tetap melihat bagaimana prosesnya dan semoga bisa lebih baik ya Bu ya. Nah, jadi demikian proses tanya jawab kita. Mudah-mudahan ke depan kita sukses sebagai coach untuk teman-teman kita. Oke Ibu Nia, terima kasih Sama-sama, Ibu Nia. Bu, ya. Selamat sore.